Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu kemarin kita sudah belajar objek IPA dan pengamatannya, terutama dari Pak Guru sudah mengajarkan tentang pengukuran, baik pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur mistar atau penggaris atau dan jangka sorong. Untuk kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan dengan pengukuran massa. Massa itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Tolong yang tahu bisa japri ke saya. Oh ya, sebelumnya absen dulu. Silahkan Anda sampaikan siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Bisa lewat WA atau bisa isi daftar hadir di form pengisian. Sudah dibuka buku paket IPA kelas 7. Ya. Di halaman 16 buku paket kamu membicarakan tentang massa ya. Untuk KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 dan KD 4.1 pengetahuan dan keterampilan, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran menggunakan satuan standar atau baku, kemudian menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Untuk indikatornya, yaitu melakukan pengukuran besaran-besaran panjang masa waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang akan kita bicarakan yaitu yang 413. Massa dalam SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Setiap benda tersusun dari materi. Nah, jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut sebagai massa benda. Artinya apa? Artinya sebuah batu kalau ukurannya kecil ya massanya kecil. Kalau volumenya besar ya otomatis massanya besar. Sama-sama batu. Kalau gabus sama gabus. Kalau gabus volumenya kecil ya massanya kecil. Kalau volumenya besar massanya besar. Tapi kalau kita bandingkan antara batu dengan gabus, meskipun gabus ukurannya besar kemudian batu ukurannya kecil, mungkin secara bobot atau massa batu tetap massanya lebih besar kalau diukur dengan suatu alat ukur.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang menggunakan istilah berat untuk massa. Jadi kadang-kadang massa itu identik dengan berat. Namun sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materi dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukan bendanya itu berubah. Sebaliknya berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Ya karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 bagian dari berat dia saat di bumi. Dalam SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan Newton. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Nah, nanti bisa kita lihat gambar 1.18 massa 1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Ini gambaran 1 kg standar yang disimpan di Sèvres. Jadi bendanya terbuat dari platina. Jadi ini sebagai standar tingkat internasional 1 kg standar. Nah, orang kalau mau meniru ya dengan cara membandingkan benda yang ada di Sèvres ini 1 kg standarnya di sini. Dibawa pulang ke negaranya masing-masing untuk dipakai sebagai patokan 1 kilogramnya untuk tingkat dunia atau internasional. Alat ukurnya ya dengan neraca lengan, neraca 3 lengan. Atau dengan neraca pegas untuk mengukur berat benda. Selain 1 kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan lain, misalnya gram, miligram, ton, kuintal. Nah, kesetaraannya 1 ton sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Untuk menimbang massa benda dengan neraca Ohm, ikutlah langkah-langkah pada gambar 1.1. Ini ada 3 lengan. Langkah pertama, kalibrasikan neraca tinggi hingga, saya ulangi, langkah pertama kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Ini skrup kalibrasinya. Langkah kedua, letakkan benda di piring beban. Langkah ketiga, geser beban geser hingga setimbang, mulailah dari beban geser yang paling besar. Nah, yang paling besar, ini kita geser saja dulu. Kemudian lengan kedua kita geser yang lebih kecil lagi. Untuk lebih ketelitian, lebih teliti lagi ya yang bagian kecil ini nanti kita geser-geser. Jadi inilah langkah-langkah yang dipakai untuk menimbang atau mengukur suatu benda dengan massa tertentu. Penjumlahan dari benda ini penjumlahan dari angka-angka yang tertera pada lengan ini akan sebanding dengan bobot atau massa yang ada di sebelah piringan ini. Jadi kita tinggal menjumlahkan ini berapa gram, ini berapa gram, ini berapa gram gitu. Dijumlahkan angkanya maka akan terhitung berapa massa benda yang ditimbang.
Ini contoh lagi hasil memasak benda dengan neraca Ohaus. Nah, ini benda diletakkan di piringan sini, kemudian dengan menggeser bandulnya gitu ya. 100, kemudian sebelah sini 90, sebelah sini 7,5 gram gitu. Jadi 100 gram ditambah 90 gram tambah 7,5 gram sama dengan 197,5 gram. Artinya bobot benda di sini besarnya adalah 197,5 gram. Jadi massa benda yang terukur di sini merupakan penjumlahan dari ini anak timbangan atau beban-beban yang ada di sini. Skala-skala yang ada di sini itu. Ini 100, ini menunjukkan angka 90, ini menunjukkan angka 7,5 gram. Kurang lebih begitu cara menghitung atau mengukur massa dari sebuah benda. Pilihlah 3 benda di sekitarmu. Ini tugas ya. Ukurlah massa benda-benda tersebut. Catatlah hasilnya. Mintalah temanmu untuk melakukan hal yang sama. Apakah hasilnya sama? Ya, tentunya di sini kalau di rumah ya menggunakan timbangan. Kalau nggak ada ya lain kali nanti kalau pas kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka. Sementara ya sebagai pengetahuan dulu ya atau sebagai masalah ya kapan-kapan suatu saat nanti kita bisa melakukan percobaan di sekolah kalau situasi dan kondisi sudah mengizinkan atau sudah terbebas dari kondisi yang baru dialami di seluruh dunia, yaitu COVID-19 atau pandemi COVID-19. Jika kamu ingin mengukur massa saat cair, bagaimana caranya? Wah, ini lebih sulit lagi ya. Jadi diskusikan urutan langkah yang akan ditempuh dengan teman kelompokmu. Ini juga lain kali untuk tugas seperti ini. Jadi sampaikan hasilnya dalam bentuk urutan prosedur pengukur massa saat cair. Ini lebih sulit lagi untuk tingkat pemahamannya atau tingkat pengetahuannya maupun keterampilannya. Jadi KD 3 maupun KD 4. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan materi pembelajaran dalam pengukuran massa untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di minggu kemarin. Kalau ada pertanyaan silakan japri kepada Pak Guru atau bisa diskusi dengan teman-teman sesama grup pembelajaran IPA di kelas masing-masing. Akhir kata, kita selamat berjumpa lagi di pembelajaran minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keselamatan kerja dan belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.